Selamat berjumpa kawan-kawan. Untung kita jaga jarak ya Red ya. Jadi tidak usah ada yang dikhawatirkan. Ya, jadi di episode perdana ini apa ya judulnya apa Red? Judulnya? Nama programnya. Oh, nama programnya. Kita mau bahas apa dulu nih, bro? Opini. Enaknya lu udah buat judul belum? Judul mah gampang, bikin yang clickbait aja. Oh ya. Oh, programnya ya. Ngopi, ngobrolin opini. Aduh, udah kayak anak-anak BEM. Disingkat-singkat gitu ya. Iya. Kampanye ya. Ngopi. Ngeteh aja nggak bisa ya? Ngeteh juga bisa ngeteh. Ngeteh aja kali ya. Ngeteh. Kayaknya ngopi gue jarang ngopi, ngeteh aja deh. Ngeteh, oke. Kita nanti kasih program ngeteh ya. Iya, program ngeteh. Soalnya kan biasanya kalau orang yang ngeteh itu santai kayak gitu ya. Biasanya orang-orang tua kan. Orang-orang Inggris kan. Inggris ya. Kayak ngeteh gitu. Tradisinya. Boleh. Di episode awal ini karena kebetulan pas episode ini di record ya. Kemarin tuh lagi rame, Pak. Rame soal Jokowi mencoret proyek R80 sama proyek apa gitu satu lagi ya dari ini program ini apa sih namanya tuh di sana, proyek strategis nasional. Itu proyek strategis nasional PSN. Proyek strategis nasional 2020-2024 ya. Nah, menurut lu gimana tuh Rid? Tanggapan lu soal dicoretnya itu? Soal dicoretnya ini kan sebenarnya udah lama banget kan. Pak Habibie pas masih ada tuh kan, dia pengen banget Indonesia ini punya pesawat sendiri kan. Iya. Terus pengen ngajak masyarakat Indonesia buat partisipasi langsung. Makanya ada apa sih, donor ya? Kenapa donor? Apa sih namanya? Ini donasi. Donasi. Kenapa donor? Orang yang mendonor, pengen ada orang yang mendonor ya. Donor uang ya. Bisa. Donor uang. Donor ya. Maksudnya itu buat donasi itu kan sebenarnya esensinya kan pengen ya ini pesawat ya punya Indonesia ya benar-benar dari rakyat gitu kan. Iya. Jadi siapapun boleh merasakan punya pesawat ini nantinya. Iya, istilahnya PT-PT ya. PT-PT gitu. Lah kalau di kita PT-PT gitu ya. Cuma kemarin ya. Iya. Pas ada rapat terbatas katanya. Terbatas berarti itu antara Jokowi dan menteri-menterinya. Iya. Itu memutuskan katanya dicoret. Yang pertama dipikirkan adalah ini yang udah ngasih donasi gimana ya perasaannya. Iya. Atau maksudnya bisa ntar gitu. Terus yang gua baca sih katanya ini tuh bakal didanai oleh Korea. Yang gua baca gitu bakal didanai oleh Korea dan ntar pesawatnya dibeli lagi sama Indonesia gitu katanya. Cuman itu mah rumor-rumor aja sih gua mah gitu. Takutnya salah ngomong kan, baru juga episode 1 udah di take down terusnya gitu kan. Tapi gak apa-apa juga sih kalau misalkan emang didonorin sama Korea gitu, Pak. Cuman kalau dijual lagi ke kita harganya nggak mungkin segitu. Ya juga ya. Ya aneh banget sih ya. Maksudnya langsung dihilangin tuh kayaknya seakan-akan yang udah benar tuh, kalian manusia tidak penting. Ya tidak ada perasaan sekali ya. Lu tau gak sih yang APD juga kan, APD tuh dibeli-beliin tuh sama Cina kan. Nah udah rame ke seluruh dunia, Cina nyebarin lagi dengan harga yang lebih mahal kayak gitu kan. Ya ya kan, maksudnya kayak gitu ntar jadi jual ke kita juga lebih mahal lagi ntar gitu. Terus katanya berisik. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ya gue dengar sih katanya proyekan ini diganti sama proyek drone. Drone. Yang notabene katanya lebih cocok
untuk era inilah gitu. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Menurut lo gimana tuh? Gue baca juga tuh yang katanya kayaknya drone lebih cocok deh gitu kan. Pertama gue begini sih, kan program strategi nasional ini sebenarnya ini gue mau kasih bagus-bagusnya dulu ya. Jadi berarti bakal ada yang jeleknya? enggak. Maksud gue ini hal yang baik lah dari PSN sekarang ini. Iya. Jadi PSN sekarang ini tuh apa? Gue mau nyari ini ntar buat referensi komen-komen netizen, lu nggak tahu ya? Oh iya benar boleh. Sak opini lo soal drone tadi. Ya ngetik password sendiri aja salah, aneh gue. Iya sih cuy. 040498. Itu lucu gue katanya. Iya lanjut ya. Jadi lanjut. gue ngasih tahu bagi-bagi ini. Jadi ternyata PSN kita nih, program strategi nasional kita nih, ini pertama kalinya nih jadi sinkron sama sasaran dari RPJMN. Apa tuh? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oh iya, soalnya 4 tahun doang ya. 5 tahun. Dari 2020 sampai 2024. 20, 21, 22, 23, 24. Benar 5 tahun. Oh, dimulai dari 2020. Ya, dimulai dari 2020. Sampai 5 tahun sekali. Nah, ini baru dia nyasar sasaran RPJMN nasional, RPJMN. Ini hal yang baik nih. Jadi kalau yang belum tahu nih rencana pembangunan jangka menengah ini itu apa ya? Ya hal yang sudah dilegalkan. Jadi kalau misalkan lu mau bangun Indonesia nih, ini nih gitu yang harus lu lakuin. Ini dulu nih harus lu lakuin karena di situ ada strategic planningnya, ada rencana strategisnya gitu. Iya. Yang bisa mempercepat pertumbuhan lah. Nah kan 3 diantaranya kan memang Jokowi concernnya adalah ketahanan ekonomi kan, terus infrastruktur, sama satu lagi itu sumber daya manusia. Jadi peningkatan sumber daya manusia. Itu bagusnya di situ tuh. Dan dari total berapa sih yang diterima? 89 proyek ya? Yang diterima 89. Gue lupa itu. 89 proyek tuh dari 200 itu. Nah 41 program strategis nasionalnya itu dari sasarannya RPJMN. Itu bagusnya. Berarti udah ini dong ya. Nah cuman pas itu versi menjilat lu nya apa gitu? Enggak. Ini harus netizen tahu juga. Karena ternyata kita udah mulai mensinkronkan tuh antara rencana pembangunan dengan proyek strategisnya. Jadi ini udah mulai RKP itu rencana kerja pemerintah tuh, rencana kerjanya pembiayaannya itu udah mulai concern untuk itu RPJMN nih udah benar dimasukin. Jadi nggak asal-asalan. Jadi kayak misalkan lo pengen bangun rumah minimalis, terus apa langkah pertama misalkan lo main bola, nggak nyambung dong. Oh berarti nyambungnya kayak gini, lo pengen punya rumah adat tapi lo harus punya adat dulu. Nah itu harus punya adat dulu. Nah ini bagus tersinkron gitu loh. Itu bagusnya ya. Nah ternyata tapi ada alasan gitu ya dari siapa? Kemenko. Apa lu salah ngomong? Ya dari industri kan. Iya sih. Iya. Perekonomian kan. Dia bilang katanya saat ini yang lebih dibutuhkan drone. Saat ini kan. Berarti untuk 5 tahun ke depan pembangunan itu lebih membutuhkan drone. Padahal Pak Habibie kan pengennya kita udah ada masa untuk buat saat ini 2024 ya, di akhir tahun dong berarti. Enggak. Perasaan gua tuh rencana terbang tuh 2022. Ya jangan terbang tapi masalnya masalnya 2025. 2025 ya? 2025 gitu kan. Ya sebenarnya kan yang dimasukkan kita juga nggak kayak ini pesawat kita masukin ke strategi nasional besok harus udah jadi kan, enggak ya? Iyalah. Enggak kan? Enggak kayak Boeing kan, Boeing 9 hari doang bikin. Ya kan? Terus juga ada pesawat juga baru kerasa manfaatnya ya nggak sekarang juga kan? Iya. Maksudnya betul. pasti ada prosesnya gitu loh. Ini kalau misalkan emang dibilang drone lebih penting, tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Ntar lu deh, ini fungsi drone ini buat apa? Apakah buat militer atau
misalkan drone-nya buat ngangkut sapi dari satu wilayah ke wilayah lain gitu. Atau buat video pesona Indonesia. Ya. Dari drone kan biasanya kan. Pakai drone tuh biasanya tuh. Ntar dipinjam ke Esang. Iya. Aduh. Ya, nggak tahu juga ya maksudnya. Nggak tahu juga maksudnya. Apakah mungkin yang dibilang untuk saat ini itu pakai drone karena semua orang lihat media sosial gitu, terus kita memperkenalkan Indonesia lewat media sosial gitu kan? Iya bisa jadi kan. Bisa jadi. Dan drone tuh kan macam-macam, ada drone yang buat kamera yang cuman segede apa ya? Segede kotak. Iya. Black box ya. Ya black box gitu. Ada yang emang pesawat drone, tau gak sih lu yang kayak drone militer? Oh gitu. Yang gede gitu ya? Yang bisa nembak nggak? Iya bisa. Bisa nembak kan? Bisa nembak. Pesawat tanpa awak lah. Ya bisa tahu awak. Drone kan masuknya itu. Ya kita nggak tahu juga ya. Itu yang drone yang masuk apa ya, nggak tahu ya. Soalnya pemerintah juga belum nelpon gue lagi sih. Iya juga. Apa, gitu. Sebagai kopilot. Iya, kopilot belum telepon lagi. Kenapa drone ada kopilotnya? Buat apa drone ada kopilotnya, cuy? Ada dong yang megang remote. Itu emang enggak ya? Itu pilot dong yang ngendaliin. Yang bisik-bisikin awas jatuh. Iya kan kopilot. Iya sih yang yang controlling lah. Controlling. Cuman nggak worth it amat sih ya kalau drone menurut lo. Menurut gue ya, gue juga kan tahu nih drone apa ya. Ya gue bayangin tuh kan drone yang warna putih tuh, ya kecil itu. Iya. Yang buat bikin pesona Indonesia. Pesona Indonesia itu, yang bayangin itu kan. Karena kan emang Jokowi lagi pengennya tuh bikin 10 destinasi Bali baru ya kan. Pengen memperkenalkan wisata Indonesia gitu ke mancanegara. Padahal masih dikenalin juga udah tahu ya. Iya, soalnya Indonesia tuh kaya akan budaya. Budaya ya kan. Ini kayak akan apa ya, rempah-rempah. Makanya dulu VOC kesini itu nggak ada yang telepon kan? Nggak ada. Halo VOC sini nggak ada kan? Di YouTube juga belum di-search, belum di-upload tuh. Iya. Kayak Indonesia belum 10 ke kayak Indonesia itu belum ada tuh. Belum ada. VOC belum ada. Belum ada yang namanya on the spot. Belum ada on the spot. Belum ada. Jadi VOC emang ngulik. Emang ngulik sendiri. Emang orang Belanda sih yang gua tahu orangnya ngulik-ngulik semua gitu. Pinter. Ya itu tadi yang wisata tadi ya. Soalnya jangan-jangan kalau misalkan makin dipublish makin banyak lagi penjajah yang kesini. Nggak dipublish aja udah ada VOC gitu. Apalagi dipublish kali. Dan mungkin penjajahnya bentuknya beda ya. Maksudnya bukan penjajah barbar disuruh-suruh. Bukan. Kan emang udah disuruh-suruh kan. Cuma kita nggak tahu aja gitu. Iya. Nggak tahu kitanya nggak tahu emang pura-pura nggak tahu kita ya gitu. Ya nggak tahu lah pokoknya ya nih. Itu mah urusan bapak-bapak yang ada di atas sana lah ya. Kita mah ya cuman mahasiswa lulus aja belum tentu kan. Iya benar. Iya gitu maksudnya. Ya mungkin drone sendiri sih kata gue emang biayanya nggak semahal pesawat komersil ya. Cuman kata gue worth it-an pesawat sih. Lu bisa kemana-mana naik pesawat, harganya juga murah mungkin ya. Soalnya kan penerbangan regional doang katanya. Itu pun bisa sampai 100 penumpang kalau nggak salah tuh. Oh udah buat 100 penumpang ya? Dan emang bener sih kayaknya pesawat juga hal yang tepat sih gitu. Kayak wilayah Indonesia kan negara kepulauan ya, kayak lu harus loncat gitu. Iya. Kalau yang gue tahu ada 7.000 pulau kalau nggak salah di Indonesia tuh. Iya. Lu harus loncat gitu. Lu nggak bisa kayak Naruto ada cakra di kaki ya. Di kaki bisa jalan di air. Nggak bisa. Selain kapal laut lu butuh pesawat gitu nyebrang. Drone bisa nggak sih? Bisa kalau diiketin di kaki. Drone bisa sih drone. Cuman kalau proyekannya jetpack gue masih setuju. Iya sih. Jetpack gitu kan, nyawa jetpack buat kesini. Oh iya yang kayak di GTA ya? Iya. Itu apa sih kodenya gue lupa. Hah? Aduh susah Pak dijelasin Pak. Gue apal tempat-tempatnya doang cuman mungkin lupa. Ya kan, coba kita tinjau gini deh. Kan Jokowi itu pengen ada ketahanan ekonomi ya, terus infrastruktur sama peningkatan sumber daya manusia. Ini drone ini fungsinya di mana nih? Dari tiga ini nyasar kemana kira-kira? Kalau emang diperlukan sekarang?
mungkin lebih ke ini sih, ke apa ya namanya, ketahanan mungkin. Soalnya Ketahanan kan ekonomi. bukan ekonomi. Ketahanan apa? Pokoknya ketahanan aja. Soalnya Jokowi 3 nih, ketahanan ekonomi, kemajuan infrastruktur, sama peningkatan sumber daya manusia. Mungkin yang kedua itu kemajuan infrastruktur. Kemajuan infrastruktur. Iya. Infrastruktur apa yang membutuhkan drone? Soalnya gini yang gua telaah tadi, itu tuh jadi si drone ini buat mantau laut. Oke. Jadi nggak perlu berenang ke tengah laut gitu. Buat mantau laut itu maksudnya ada kayak bajak laut gitu, mana sih? Ya nggak bajak ke laut. Nggak ada tiba-tiba sains datang lu. Maksud gue kayak yang Bu Susi menenggelamkan kapal gitu, Iya. mengkaramkan itu. Iya, katanya sih kayak gitu buat mantau. Lah, Jadi nggak perlu ada TNI Angkatan Laut. Hah? TNI bagian ininya Kopilot. Bukan kopi. Iya, bisa jadi pilot dan kopilotnya, bisa Iya. jadi yang eksekusinya, misalkan Eksekusinya. ketahuan nih di sini. Pak El nih di sini nih ada ini gitu. Baru nanti ada Iya, laut. kayak gitu mungkin Ya. Jadi emang buat mantau laut katanya. Iya. Buat mantau lah. Mantau ya. Ini ya, oke lah misalnya misalkan nih buat mantau laut. Urgensi mantau laut tuh gue nggak kepikiran deh, kayak misalkan Indonesia tuh sekarang butuh apa sih? Ini mantau laut deh. Ada aneh juga ya. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu lagi rapat? Sih. Indonesia gawat darurat, kenapa? Laut kita belum dipantau. Iya sih, lucu juga. Aduh. Nih misalkan kalau ini, misalkan ketahanan ekonomi nih, Indonesia lagi gawat. Misalkan ada corona ini, gimana ya? Oh, petani-petani sama nelayan harus kita sejahterakan. Iya. Dengan apa program sejahtera petani nelayan misalkan, dipikirin tuh, oh ya kita subsidi pupuk gitu ya. Atau misalkan apa gitu kan. Ini kalau mantau laut tuh gimana sih pemikirannya? Gue belum nyampe deh. Yang gue baca gitu ya, ini bukan gue nih, lihat aja di YouTube udah banyak kok yang review juga ya. Katanya kayak gitu. Mantau laut katanya. Cuman iya. Menurut gue sih kalau drone sendiri di Indonesia, kata gue, jangan dulu lah. Mindset orang Indonesia kan kayak gitu, ntar ada drone terbang misalkan di kota-kota besar ya. Ada drone bedil gitu. Iya juga ya. Iya, di kita kan kayak gitu kan, kita kota kecil lah istilahnya, kita berada di kota kecil gitu, yang mindsetnya orang-orang belum pada kesana mungkin ya. Ngeliatnya mungkin asing, burung di bedil gitu kan. Yang isi main layangan tuh, aduin iya. Layangan. Iya, kasihan ya, orang udah bikin peteng lu tuh, peteng. Iya, peteng ya, iya. Layangan yang gede tuh, kalau gede. kalian nggak tahu layangan yang gede, peteng tuh. Pakai keras wajit tuh ya, buat bikin wajit. Iya. Diterbangin, ntar ada drone kena baling-balingnya putus, gimana lo? Siapa yang bertanggung jawab? Gak tahu deh kalau drone ya. Maksud gue gak gini ya, maksud gue gak apa-apa deh lu ngomong katanya R80 ini berhenti dulu proyeknya gitu ya. Tapi gak usah bilang drone lebih baik dari R80 gitu. Iya. Gue pun gak setuju kalau misalkan drone. Iya, aneh banget sih gitu. Ya udah bilang aja ini belum waktunya untuk di tahun ini gitu. Terus ya udah gitu, nggak usah bilang drone kayaknya lebih perlu, nggak usah bilang gitu kayak ya. Gue kembali lagi kemikirin ke yang udah donasi sih, kayak iya, lu serius nih drone lebih baik dari R80? Serius nih gue harus beli jaket, gue harus beli jaket nih gitu. Kalau kemarin kan donasinya orang beli jaket ya, terus itu disumbangin gitu ya. Iya. Ini aduh, gue kasihan banget sih sama yang udah donasiin. Iya, terus gue kemarin liat Instagram officialnya dari R80 ini. Itu tuh wah, ngena banget sih kata-katanya. Kata ini apa sih, anaknya yang Habibie, aduh takutnya salah gue. Pokoknya si yang ininya nih, yang punya apa ya proyekan ini tuh bilang ini pesawat punya kita katanya. Jadi kalau kalian donasi, kalian juga yang ngerasain ntar punya pesawat sendiri, yang kayak gitulah pokoknya. Iya, itu yang gue bilang di awal kan, maksudnya ternyata ya agenda yang almarhum Habibie pengen itu kan sebenarnya bukan cuma Indonesia punya pesawat, tapi dalam artian
memiliki sepenuhnya gitu. Rakyat pun merasa bahwa dia memiliki pesawat itu gitu pada akhirnya. Itu semangat itu kan yang misalkan yang harus diperjuangin sekarang gitu kan, yang telah menurut gue dicederai sih gara-gara bilang katanya drone lebih baik daripada pesawat tuh. Itu kayaknya aneh banget sih. Banyak pak yang kecewa pak. Ini kita lihat Indozone ya. Soalnya gue semalam bacain komen di Indozone. Itu tuh wah gila-gila sih komennya. Kenapa Indofitgram? Nah. Dan apa ya, pesawat R80 juga kan menurut gue wah keren sih. Itu udah pakai dua baling-baling gitu tuh. Dua baling. Mesinnya lebih ini katanya lebih cepat. Terus penerbangan jarak pendek bisa katanya. Jadi buat bandara-bandara kecil lah yang gak gede-gede amat gitu, itu bisa di sana gitu buat terbang. Emang fungsinya buat penerbangan regional yang kayak ke kampung-kampung yang kayak gitu tuh. Itu bisa katanya. Iya, paham. Daripada drone emang ada orang naik drone. Iya juga kan. Makanya itu tadi kan sebenarnya R80 tuh impian lah ya, maksudnya impian bukan presiden kita aja gitu ya, bukan. Iya, tapi rakyat Indonesia gitu. R80 ini menurut gue gini sih. Ya oke lah, misalnya PSN nggak sanggup nih buat ngebiayain, kan katanya totalnya udah 1,400 triliun gitu, 1.400 sekian triliun buat ini biayain 89 proyek strategis nasional ini. Itu udah gede banget. Mungkin kalau ditambah sama R80 kan jadi 1.600 gitu ya. Naik 200 kan, naik 200 jadi 1.600 tuh kayaknya nggak, kurang pas gitu mungkin ya. Kurang kece kali. Kecuali jadi 2.000 triliun gitu jadi kan. Iya. Gak tahu juga kalau kesananya. Mungkin ya emang Indonesia juga udah banyak banget hutangnya gitu. Jadi yang perlu aja gitu. Cuman yang perlu aja pun gitu. Ya nggak tahu deh, ini drone itu gue nggak terlalu paham. Cuman ya terlalu sakit aja gitu dibilang drone lebih PHP-in gitu ya. Nah ini kita bacain komen-komen dari netizen nih. Kita baca nih. Yang pertama ini nih, ada nih, mau komentar tapi takut kena tangkap. Waduh, ngapain ada komentar bangsat? Ini udah komentar loh. Anda nulis di kolom komentar terus di enter itu udah jadi komentar, anjing. Goblok. Yang like-nya banyak banget lagi, 2.438, dan berarti 2.438 juga adalah orang-orang yang terwakili oleh dia gitu. Eyang menangis melihat ini. Waduh. Serem dong yang jagain kuburannya. Aslinya. Ada apa ini? Ya mohon ya bisa difilter kan para pendengar ini mana yang bercanda mana yang serius ya. Oke. Nih ada lagi nih yang komen gini. Untung nggak nyoblos wong iki. Sanji Pak bos mobil SMKA gak rampung-rampung bos. Apa tuh, gue kurang paham tuh. Jadi untung katanya dia nggak milih ini Pak Jokowi katanya. Orang mobil ini aja SMK nggak rampung-rampung katanya. Nggak selesai. Ya, kita kesampingkan dulu mobil SMK ya. Mungkin di lain waktu. Beda cerita lah ya. Ada yang komen, emang drone lebih penting ya daripada pesawat? Nah itu yang jadi pertanyaan ya. Itu jadi gue nanya juga gitu, penting gak sih jadi? Iya kan? Penting gak sih gitu? Nah coba kita lihat reply-nya ya. Bedakan mana drone mana R80. Goblok banget. Kayaknya nggak usah dikasih tahu juga, kita udah tahu itu beda sih. Iya. Terus berpendapat boleh, tapi harus tahu apa yang menjadi objek dari topik pembicaraan R80, N245 dan drone Black Angel. Oke, ini ada titik terang nih. Nama drone-nya Black Angel. Sama-sama buatan anak dalam negeri. Semua di mana PT DI Dirgantara Indonesia yang menjadi induk dalam pembuatannya. Oke. Tapi drone buat apa itu sih? Iya, kita menghargai proyek anak bangsa gitu. Teknologinya tinggi lah ya gitu buat yang sekarang gitu. Oh, yang pernah dites di ini ya kayaknya di Istana Negara ya, yang drone yang gede-gede gitu loh. Kayaknya itu deh.
Iya, walaupun itu fungsinya buat apa, Cuk? Ya gue baru ingat tuh tentang itu kayaknya. Fungsinya Ya nebar bibit kalau misalnya. Karena Jokowi mau ini mensejahterakan petani kan. Mau ada ketahanan pangan katanya kan, terus akhirnya di pembebasan sawah-sawah di Kalimantan. Tapi di Pandeglang sawah-sawah jadi apa tuh? Jadi bandara. Aduh. PSN juga tuh bandaranya tuh. Aduh. 10 Bali Baru tuh. Aduh. Tapi lo kan ini ya kuliah jurusan apa sih namanya? Tata Perencanaan wilayah dan kota. Iya, perencanaan wilayah dan kota. Kan yang gua tahu ini aja ya, keluar dari ini dulu. Katanya sebagai negara maju kita harus ada tahapan-tahapan kan, kayak misalkan pangannya nih stabil dulu, terus ke sini gitu. Itu apa aja tuh? Tahapan jadi negara maju. Ya, negara maju tuh ini dari intinya negara maju tuh kalau di kita ya. Iya. Kalau kita masih pakai, jadi kalau udah tidak ada namanya kesenjangan. Kesenjangan antar wilayah itu bisa dikatakan maju. Jadi kalau kesenjangan ini kalau di Indonesia masih pakai yang namanya Human Development Index. Jadi diukur dengan cara melihat pembangunan manusianya, tingkat pembangunan manusianya di setiap daerah. Kalau itu udah bagus, itu di atas rata-rata gitu ya, itu udah bisa dikatakan negara itu Indonesia itu maju. Itu jadi Human Development Index itu jadi dia mengukur dari tingkat ekonominya, terus kesehatannya, sama ekonomi, kesehatan, industri. Enggak. Satu lagi pembangunan. Udah gue lupa nih. Ya pokoknya itulah ya. Itulah ya 3 itu. Nah, itu diukur dari 3 itu, jadi kesejahteraan ekonominya, kesejahteraan sosialnya ya. Itu dilihat dari situ. Itu singkatnya, maksudnya hal yang sederhananya lah. Yang bisa dilihat. Sebenarnya itu yang sedang dilakukan kan sekarang, maksudnya. Tadi bilang dari kita punya rencana jangka menengah nasional yang mulai diintegrasikan dengan proyek strategis nasional, yang udah concern masuk ke RKP juga, rencana kerja dari pemerintah itu sendiri, yang pasti itu nanti pendanaannya bakal lancar, itu pasti lancar. Itu sih yang gue bilang tadi. Human apa tadi? Human Development Index, HDI. Jadi orang-orangnya tuh? Jadi orang-orang itu sejahtera lah. Sejahtera. Tingkat pembangunan manusianya itu tinggi. Di Pandeglang sih masih ada yang demo-demo gitu kalau misalkan buka bioskop juga. Iya. Apakah itu termasuk? Masuk apanya nih maksudnya? Iya, masuk ke dalam kriteria Human Index itu. Kalau untuk itu termasuk, salah satunya adalah kalau itu kan nanti bioskop ini ya masuknya lebih komersil ya, ekonomi nanti gitu loh. Mas tingkat kesejahteraan pendapatan manusianya. Gitu sih. Ada yang komen gini katanya. Jadi memang kalau komen suka asik-asik gitu. Iya. Mau promosi aja deh daripada keciduk. Airpods-nya kakak. Promosi anjing. Nih. Terus ada yang unik gak sih? Mereka yang ketawa mungkin adalah mereka yang cuma tahu fungsi drone untuk foto-foto doang. Nah. Ini emang kita alami. Karena kita sebelumnya juga nggak tahu gitu kalau R80 kan kemarin booming banget ya, maksudnya. Iya. Sampai ada donasi banyak banget kan, maksudnya. Kalau ini kan kita juga belum teredukasi gitu loh, drone yang dimaksud tuh gimana gitu kan. Nah kan yang gue tahu drone emang nggak bisa buat ngangkut manusia. Ya itu sih pastinya sih itu sih kayaknya. Itu intinya yang gue nggak tahu tuh. Iya sih. Coba kita lihat. Ada yang nge-reply ini. Demokrasi tetapi sebagian warga belum siap berdemokrasi, makanya kebablasan atau berasa ahli dari para ahli. Waduh, itu kayaknya ahli banget orang. Dibalas lagi, apakah ahli tafsir surga termasuk ke dalam ahli segala ahli? Waduh. Gak mau lah, serem. udah ngomongin akhirat serem, tidak bisa lagi. Masih
banyak komen-komen ini nih. Banyak banget ya. Heeh. Seberapa Ya sih? Allah. Itu di satu media aja udah banyak banget. 4.000, satu postingannya udah 4.000 cuy. 4.000. Ya Allah, kenapa sih ini anjing iPhone? Gua gak mau beli iPhone lah. Pempek kapal selam. Nih, ada yang menarik nih. Oh. Padahal pesawat akan selalu dibutuhkan untuk kedepannya, kecuali manusia sudah bisa terbang sendiri. Waduh. Jadi apa sih tak? Tapi ya sih pemikiran itu pasti ada di kita ya, kayak maksudnya fungsi pesawat sama drone ya. Pesawat tuh kayaknya dulu tuh ini gak sih? Gimana? Kenapa netizen banyak yang komentar kayak pesawat lebih bagus dibanding drone gitu kan? Karena dia jelas itu tahu gitu fungsi pesawat tuh buat apa gitu kan. Iya. Sekeren pesawat tuh sekerennya gimana gitu. Dan zaman dulu pun kita kalau ditanya mau jadi apa, jadi pilot gitu kan. Iya. Pilot yang kita tahu pilot apa? Pesawat gitu kan. Iya. Nah, kalau drone itu kan masih teknologi yang bisa katakan baru lah untuk orang-orang kita. Untuk orang-orang kita gitu kan. Apalagi orang yang di kota-kota kecil kayak kita. Apalagi kota kecil kayak kita ini gitu kan. Terus kayak yang kita tahu kan drone itu yang tadi gue bilang gitu. Pesona Pesona Indonesia. Pesona Indonesia. ya tapi seperti itu gitu. Jadi ya wajar lah itu banyak pemikiran yang bilang kalau misalkan ya ini jauh lebih penting daripada daerah 80 gitu. Okay. Wajar sih. Jadi kayak kita juga jadinya kan ya wajar gitu. Kita juga nggak terlalu paham gitu yang dimaksud dengan drone Black Angel itu apa gitu kan. Nah. Terus ada lagi nih yang lucu di komen kalau ini nih. PMP kapal selam dari dulu nggak masuk program strategis nasional. Iya, padahal terkenal ya. Iya. Kayaknya seluruh Indonesia. Kapan lagi PMP jadi kapal selam? Iya, PMP kapal selam. Ya. Komentar netizen. Iya, ya pokoknya itu ya komentar netizen itu menarik sih menurut gue. Asik gitu. Nah, solusinya Rid buat pemerintah apa nih? Gue mah netral ya Bung ya. Jadi kayak gue ngeliat pemerintah juga bagus banget gitu. Maksudnya mungkin ya itu tadi efisiensi anggaran juga ya. Iya. Efisiensi anggaran juga. Terus kita lagi corona juga ya. Iya sih. Kita lagi corona juga. Terus kayaknya buat memulihkan ekonomi kita, kayaknya untuk proyek pesawat ini belum tepat mungkin ya untuk tahun yang sekarang ya. Jadi sabar-sabar aja lah untuk para donatur. Sabar-sabar dulu gitu. Cuma ya itu tadi sih, maksudnya yang kita nggak suka itu ya statement itu tadi pengganti gitu, kata penggantinya itu jadi ambiguitas gitu buat teman-teman yang kurang paham gitu ya sama drone dan juga pesawat ini. Akhirnya jadi ya banyak komentaran kayak tadi, kayak kita juga komentarin. Akhirnya gitu sih. Solusi apa nih maksudnya kalau yang maksud ini? Solusi ya buat inilah buat pemerintah gitu tuh, caranya misalkan ngasih tahu ke masyarakat tentang pengetahuan drone ini, nggak cuman buat bikin pesona Indonesia doang gitu. Iya. Kayaknya pemerintah juga punya agenda yang besar banget ya untuk drone, penggunaan drone ini kayaknya. Cuman kita juga belum tahu untuk apa. Kita lihat aja dulu gitu ya ke depan bakal kayak gimana. Cuma ya untuk keputusan ini ya mungkin udah ada yang terbaik gitu ya dari pemerintah kita, karena pun pasti juga nggak sembarangan untuk ini. Cuma lagi-lagi itu tadi gitu, kita itu kayaknya belum terlalu paham gitu ya, belum siap untuk tahu beda drone sama ini tuh gimana gitu. Akhirnya ya itu persepsi kita jadinya aneh-aneh. Ya itulah, pokoknya pemerintah harusnya lebih ini lagi sih, lebih menggaungkan lagi kalau drone ini tuh manfaatnya ini loh gitu, manfaatnya ini loh, sehingga kita juga ketika mendapatkan berita yang tidak enak seperti ini tuh ya. Oh emang ini berita tidak enak? Untuk beberapa orang ya, apalagi donatur ya. Iya. Iya kan. Itu jadi kayak ya butuh pemahaman itu lah, maksudnya oke lah gitu, drone bagus gitu, ke depan kita kayak gini bisa manfaatin ini. Cuman apa gitu, kasih tahu ke kita gitu, atau mungkin kita yang harus tahu, kita harus nyari tahu sendiri gitu ya. Mungkin sih harusnya sih gitu ya, kita harus nyari tahu sendiri. Menurut gua 50-50 aja sih bos, ini PT-PT aja gitu pengetahuannya. Iya, kita nyari tahu, ya kalian juga harus ngasih tahu juga gitu. Dan gini, gue sih mikir kayak
sepenting apa sih kita untuk orang-orang kita yang ada di daerah gini gitu untuk kepikiran pas bangun tidur, kayaknya gue harus nyari tahu deh drone ini buat apa fungsinya. Nah iya kan, bapak-bapak misalkan, Ya, bapak-bapak ada ya. bapak misalkan, kan bapak-bapak rata-rata Main sudoku, kenapa main sudoku, Tetris, main soliter, main soliter ya, main soliter, soliter. atau cuman baca koran kan ya sambil ngeteh gitu, ngeteh kan. baca nonton berita, baca berita kayak gitu. Nggak mungkin kan bapak-bapak tiba-tiba apa ya drone ya gitu tuh tiba-tiba kayak gitu kan, pasti bapak-bapak juga lihat berita-berita yang ada di sekitar gitu ya. Berarti harusnya sih dari tanggung jawab kita sih ya kayaknya, yang sih kayak kita semua gitu, maksudnya media kalau misalkan mau memberitain pesawat lebih baik daripada drone, misalkan clickbait gitu ya. Ya tapi di bawah beritanya itu dikasih tahu drone adalah gitu, misalkan drone yang dimaksud ini gitu, harusnya kasih tahu gitu sih. Iya. Ya, harusnya gitu sih biar lengkap gitu kan. Jadi kita bisa komparasi gitu. Oh pesawat R80 ini belum pantas nih sekarang, tapi sekarang lagi butuhnya drone. Ya kan, jadi kan clear ya. Enak ya. Clear ya. Berarti tanggung jawab bareng-bareng lah ya media. Terus kalau kayak kita kan mungkin kalau mahasiswa ya agak kepo dikit lah ya. Kok bisa sih gitu drone lebih penting? Ya kita cari-cari. Dan buat kita harus ngasih tahu ke ini juga ya, ke bapak-bapak kita. Ke bapak kita juga ya. Tapi kita udah nggak punya bapak. Oh iya. Ya. Aduh. Terima kasih ya udah berada di sini sekian lama di episode perdana ini. Di Makasih. program apa? Ngeteh. Tagline-nya belum ada ya? Ngeteh. Gitu aja. Nikmatin aja. Oh ya. Ngeteh, nikmatin aja. Iya. Oke. Jangan lupa share. Oke, bye bye. Thank you.